Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki lebih dari 17.000 pulau, terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, ras, adat, memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Berbagai macam masalah yang dihadapi negara ini seperti kurangnya air bersih, kelaparan, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan yang lainnya. Maka dibentuklah Sustainable Development Goals, merupakan suatu rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Masalah utama saat ini yaitu COVID-19 yang telah menginfeksi lebih dari 84 juta orang di seluruh dunia, yang menjadi tantangan bagi beberapa poin tujuan SDGs. Persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu yang tertinggi pada Kabupaten Seluma sebesar 18,56 dengan rata-rata 15,03% di Provinsi Bengkulu, di mana penduduk miskin semakin miskin dan kelaparan. Penanganan dari tenaga medis telah dilakukan, namun belum ada penurunan kasus dengan total kasus 758.000 di Indonesia. Berikut data kasus Provinsi Bengkulu 2020. Saat ini diperkirakan 90% siswa sudah tidak bersekolah. Penduduk buta huruf di Provinsi Bengkulu sendiri mencapai sebesar 5,64% di usia lebih dari 45 tahun. Pandemi ini merampas pendidikan reguler anak yang dapat berpengaruh pada kualitas pendidikan. Di Indonesia sendiri terdapat 135 juta penduduk laki-laki dan 134 juta penduduk perempuan, sedangkan di Provinsi Bengkulu terdapat 1 juta penduduk laki-laki dan 900.000 penduduk perempuan. Di dunia, terdapat 70% perempuan ditempatkan di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 yang membuat perempuan lebih banyak konsekuensi terhadap COVID-19. COVID-19 berdampak pada penurunan perekonomian Indonesia akibat pembatasan sosial. Banyak perusahaan gulung tikar, PHK besar-besaran, penurunan impor, peningkatan inflasi, dan banyak kerugian pada sektor pariwisata. Agustus 2020 jumlah PHK sebanyak 9,77 juta orang dengan pengangguran terbanyak di Jakarta sebesar 10,95%. Provinsi Bengkulu termasuk terendah, yaitu sebesar 4,07%, yang sebagian besar di PHK dari perkebunan kelapa sawit dan pabrik. COVID-19 memicu pertambahan penggunaan plastik dan barang sekali pakai. Pandemi ini membuat sampah bertaburan di daratan, sungai, dan laut seperti masker, APD, sarung tangan, botol hand sanitizer yang merusak lingkungan. Saat ini, pemerintah dan masyarakat perlahan bangkit dari keterpurukan dalam menghadapi permasalahan COVID-19, seperti membentuk program bantuan sosial bagi warga yang kurang mampu. Telah tersedianya vaksin COVID-19 yang akan dibagikan secara gratis. Pemakaian masker kain 3 lapis pengganti masker medis. Mengasah kemampuan dan mengembangkan hobi baru dan diperjualbelikan. Makin banyak UMKM yang bergerak di sosial media. Mari kita bangkit dan jangan sampai ada yang tertinggal.